Semenapan. Selamat datang di EduTalk Semenapan. Edukasi seru, inspirasi untuk maju. Tempat kita ngobrol santai tapi penuh makna. Oke, podcast Banggaan SMP Negeri 8, tempat kita bertemu, ya, beraksi dan kita mendengarkan suara-suara dari kaum muda yang tentunya menginspirasi. Iya, betul sekali. Nah, di episode perdana kali ini kita akan ngobrol bareng dengan sosok yang mendukung lahirnya program ini. Telah hadir bersama kita Bapak Kepala Sekolah, Bapak Tri Kusnandi SPD MPD. Oke, assalamualaikum, selamat sore untuk semua sahabat EduTalk Semenapan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Selamat sore juga Pak Andi. Sama-sama. Baik, sepertinya kita langsung saja ke pembahasan di pertemuan kita yang pertama ini. Iya. Ya. Ini merupakan episode pertama berkaitan dengan salah satu program unggulan nih sepertinya ya Pak dari SMP 8. Bisa minta tolong dijelaskan seperti apa sih EduTalk Semenapan ini? Iya, terima kasih pada Bu Fai dan Bu Prana. Ini merupakan acara perdana kita ya untuk memulai kegiatan podcast di SMP Negeri 8. Tadi disampaikan cikal bakalnya itu seperti apa. Sejatinya kita tahu ya bahwa di abad ke-21 ini tentunya menuntut kita, baik kepala sekolah, Bapak Ibu guru, maupun seluruh warga yang ada di SMP Negeri 8 ini untuk memahami lah bahwa dalam abad 21 ini kan menuntut kita untuk selalu berinovasi ya. Tentunya akan berbeda ketika kita mengajar, mungkin ketika saya dulu menjadi guru ya di tahun 2025. Ini Bu Prana ini murid saya juga ini ya. Tentunya ketika dulu kita berinovasi di kelas itu sudah luar biasa sekali ya. Tapi kita tahu bahwa sekarang ini murid-murid yang kita ajar itu kan bisa kita katakan sebagai generasi Z ini kan. Mereka kan tumbuh di era digital ya. Dan mereka tentunya cenderung sekali lebih tertarik dengan hal-hal yang berbau dengan digital. Nah, seiring dengan itu kita sebagai guru di abad digital juga harus bisa menyesuaikan. Karena jangan sampailah ya kita hidup di abad 21 ini tapi cara belajar kita abad 19, karena murid-muridnya sudah di abad 21. Nah, ini ada benang merah yang tidak tersambung. Nah, karena sejatinya di pembelajaran mendalam ini kan anak atau siswa itu merupakan sumber dari semuanya ya. Jadi dengan adanya ruang multimedia yang baru ini, akhirnya dengan dukungan semua warga sekolah, nah saya mencoba untuk membuat jadi ruangan ini menjadi yang awalnya multimedia, kita buat semaksimal mungkin lah bisa dimanfaatkan untuk micro teaching, bisa untuk pembelajaran, juga bisa untuk menjadi studio musik bagi anak-anak. Tapi utamanya ruangan ini akan berguna untuk menjadi ruang podcast kita. Kita cobalah di pembelajaran mendalam, kita tahu bahwa kerangka pembelajarannya ada salah satunya yaitu apa? Pemanfaatan digital. Nah, mari kita manfaatkan ruang podcast ini ya, selain untuk mengasah bakat kreativitas anak-anak di ekstrakurikuler, juga bisa sebagai penghubung antara guru-guru memberikan materi ya yang itu bisa menjadi dan direview menjadi oleh anak-anak sendiri. Mungkin secara global seperti itu. Pada dasarnya saya hanya memberikan tempat wadah untuk Bapak Ibu guru dan anak-anak mungkin bisa lebih berkreatif di dunia digital, mungkin seperti itu. Luar biasa sekali, sangat benar-benar menginspirasi sekali Pak. Iya, jadi teringat masa lalu itu juga. Kebetulan ketika jadi muridnya Pak Andi ini salah satu inovasi itu waktu di masa-masa saya masih SMP gitu Pak. Iya, betul sekali ya. Itu Bu Prana sudah saya suruh nyanyi, saya suruh buat film gitu kan. Tapi zaman dulu udah luar biasa itu. Nah, sekarang coba kita kan anak gadget ya. Nah, kita manfaatkan ya agar ada, jadi tetap anak dan guru juga merasa satu sefrekuensi dengan anak-anak seperti itu. Biar makin kekinian ya. Iya betul, biar kita tidak tergerus zaman gitu ya. Walaupun casingnya tua tapi tetap wah ini jeruannya harus yang muda ini ya. Oke. Ya, Pak Andi ini kan
dari Spenakes sendiri itu kan bagian dari programnya Spenapan Terdepan. Nah, betul. ini kalau boleh tahu sih Pak, boleh di spill nggak Pak, makna dari Spenapan Terdepan itu sebenarnya arahnya kemana sih gitu? Iya, kata Spenapan Terdepan kan kata terdepan ya. Kalau dalam bahasa Inggris kan forwarding ya. Forwarding itu kan sudah digunakan oleh Yamaha terdepan. Maksudnya itu kan kita jujur saja ya, sebagai sekolah negeri ya, dengan segala macam keterbatasannya, nah tapi kita masih bisa berpikir aset ya. Kita jangan sampai kalah sama sekolah-sekolah swasta ya. Karena kalau banyak sekolah negeri ketika dia tidak bisa berkreasi, berinovasi, itu mengatakan karena keterbatasan dana. Tapi yakinlah, dengan kita bisa berpikir aset, kita bisa berkomunikasi, ya. Coba di dalam kerangka pembelajaran mendalam itu ada juga yang namanya kemitraan, ya. Selain pemanfaatan digital, ada yang namanya dengan kemitraan pembelajaran. Bagaimana kita berpikir aset sehingga apa? Kita bisa bermitra dengan orang stakeholder atau orang tua murid seperti itu. Dan alhamdulillah ruang podcast ini pun beberapa juga banyak yang sumbangan dari orang tua murid. Jadi memang disinilah kolaborasi antara kita semuanya. Selama kita punya niat dan tujuan yang baik, pasti insya Allah akan banyak solusi dan cara ya. Nah, kembali ke Spenapan Terdepan, saya berharap agar apa? Ya SMP Negeri 8 yang notabene sebagai sekolah negeri, tapi tetap memiliki visi, misi, program yang nggak kalah dengan sekolah swasta. Ya, salah satunya mungkin ini Spenakes ini. Mungkin kalau saya boleh agak jujur ya, sepertinya baru sekolah kita ini yang punya studio podcast ini. Itu bisa kita kasih pas semuanya. Kita sebagai sobat Spenapan patut bangga ya Pak. Iya. Sepertinya tadi Spenakes ini kayaknya perlu dibahas lebih lanjut lagi ya Pak. Silakan ya. Biar dikulik. Ya, biar dikulik kira-kira kita mau ngapain aja sih, kita bisa melakukan apa saja di Spenakes ini. Betul. Kebetulan di sini saya diamanahi untuk menjadi penanggung jawab pada kegiatan broadcasting ini. Jadi memang Spenakes ini kita coba untuk merancang sebagai wadah belajar untuk anak-anak, baik itu dalam dunia broadcasting maupun dalam dunia jurnalistik secara umum seperti itu. Ini juga mendukung pernyataan Pak Andi tadi supaya kita bisa atau punya aset untuk inovasi dari SMP 8 itu seperti apa gitu. Nah, untuk program kerjanya yang sudah berjalan diantaranya adalah kegiatan jurnalistik. Alhamdulillah ya. Kita sedang merancang untuk proses pembuatan e-bulletin atau bulletin digital. Kemudian yang sudah berjalan kita juga sudah mencoba untuk mencari nih bibit-bibit baru, kira-kira siapa yang bisa berpartisipasi dalam kegiatan podcast ini gitu, terutama di bagian broadcastingnya seperti Ya, itu. bagus sekali itu Bu Pai. Dan kemudian mungkin dari Pak Andi nih selaku kepala sekolah, kira-kira harapannya seperti apa sih Pak untuk EduTalk di SMP 8 ini? Iya. Yang harapan saya tentunya kan alhamdulillah terima kasih ya. Ini Bu Faiz selaku koordinator Spenakes ya, yang membawai kegiatan-kegiatan inovasi dan ekstrakurikuler anak-anak semuanya ya. Kedepannya ya, EduTalk ya Spenapan atau di Spenakes ini saya berharap bahwa podcast ini bisa dimanfaatkan oleh seluruh warga ya. Tentunya warga Spenapan ya. Kalau kita berbicara warga ya tidak hanya siswa-siswanya saja, tapi Bapak Ibu gurunya. Saya berpikir insya Allah ya nanti mungkin silakan Bu Faid dan Bu Prana bisa dibuat kira-kira akronim nama apa yang cocok ya, bahwa salah satu inovasi di tahun 2025 yang mau saya angkat di Krenova di pemerintah Kota Magelang yaitu ini pembelajaran melalui podcast ini seperti itu ya. Nah harapannya di tahun ini mungkin di semester awal ini mungkin kami sedang persiapan ya, saya dengan tim saya dengan teman-teman di sini ada Pak Aji, ada Mas Munas secara teknisi ya, kita mencoba ya, target kami di semester ini kita sudah menyelesaikan lah baik tempatnya, dan ini terima kasih nih tempat ini kan bantuan dari pemerintah Kota Magelang juga nih ya, karena kita ruang multimedia
multimedia sudah dipakai jadi kelas ya. Akhirnya kita minta ke Dinas Pendidikan agar dibeli semacam dana revitalisasi tempat. Akhirnya kita bisa membuat ruang multimedia yang mungkin tidak sebesar semula, tapi kita bisa maksimalkan ya. Jadi ruangan ini dari dinas juga. Harapannya agar nanti program kami yaitu pembelajaran melalui podcast ini bisa berjalan di semester genap nanti. Jadi nanti harapannya Bapak Ibu guru semuanya nanti ya saya menghimbau, walaupun himbauan saya ini ada sedikit benang merah harus wajib ini ya. Silakan nanti Bapak Ibu guru sebelum mengawali babnya yang baru, silakan bisa membuat podcast ini ya. Jadi bisa membuat podcast, nanti silakan jadwalnya bisa berkoordinasi dengan koordinator dari koordinator Spenakas ini, itu Bu Faiza ya. Jadi nanti silakan diminta, nanti Bu Faiza akan mencari juga siswa-siswanya yang sudah dilatih sebelumnya untuk bisa menjadi host juga, menjembatani antara guru tersebut dengan murid yang ada. Nah harapannya agar apa? Ketika karena gini ya, kalau kita berbicara masalah podcast ini kan fungsinya banyak sekali. Yang pertama tentunya membuat anak tertarik untuk belajar. Yang kedua, dengan adanya podcast ini bisa memenuhi kebutuhan anak. Anak tuh mohon maaf ya, ada yang auditori, ada yang visual kan. Jadi jangan salahkan guru ketika dia ngajar di kelas, kok anak itu nggak jelas, karena mungkin hatinya belum terbuka, belum sesuai dengan minatnya. Nah, tapi kalau dan juga kalau dengan HP, karena dia suka di HP, mungkin bisa menambah ketertarikan dia gitu loh ya. Jadi mendorong pembelajaran mandiri. Kalau dalam bahasa Inggrisnya self-paced learning. Nah, jadi anak belajar sendiri. Karena kita nggak tahu ya, kecepatan berpikirnya anak berbeda-beda. Kalau anak yang IQ-nya tinggi, oke, guru ngomong sekali langsung tertanam, kan gitu. Tapi kalau anak yang mohon maaf slow learners, kan dia harus memulai beberapa kali. Nah dengan guru tadi mengawali ya materi awalnya di podcast, anak bisa mengulangi sampai dia memahami ya, seperti itu ya. Dan juga tentunya ya tadi harapannya dengan podcast ini interaksi guru juga yang awalnya hanya mengajar, mohon maaf ya, ceramah langsung, tapi kan siapa tahu dia dengan menggunakan berbagai macam metode yang ada, anak bisa tertarik ya. Syukur-syukur nanti kalau nanti dari teknisi bisa, kan kegiatan ini pun bisa dibuat sesuai schedule. Nah schedule misalnya guru ini melakukan podcast tertentu, nanti bisa di live streaming, di on kan di jam 4, di guru membuat undangannya di grup WA anak-anak untuk mengikuti kegiatan ini pun bisa juga. Nah jadi itu ya harapan saya nanti di semester genap kalau insya Allah podcast ini sudah berjalan lancar dan anak-anak dari tim broadcasting juga sudah oke, nanti kita akan buat jadwal ya. Jadi setiap guru minimal misalnya dalam semester genap memiliki 3 atau 4 bab ya minimal nggak semua bab melalui podcast ya. Kalau mereka berkenan, saya berterima kasih sekali. Tapi minimal ya 1 atau 2 lah, minimal semua guru wajib. Karena apa? Ini sudah menjadi program sekolah. Jadi kalau sudah menjadi program sekolah, mau tidak mau dengan segala macam keterbatasan kita, kemampuan kita, yuk kita dukung program ini. Insya Allah pasti bisa. Hanya masalahnya kita mau memulai atau tidak itu saja ya. Gitu ya. Dan Bu Fai ya, luar biasa sekali tadi yang disampaikan sama Pak Andi. Untuk apa yang kita buat di hari ini ya, untuk episode perdana ini mungkin jadi tolok ukur ya Pak. Jadi tombak untuk memantiknya gitu. Saya ingat dulu awalnya itu harus terbiasa, dipaksa dulu. Iya, dipaksa, kemudian nanti endingnya menjadi terbiasa gitu. Iya. Ya. Ini Bu Fai. Kalau tadi kan Bu Fai juga menyampaikan bahwa Bu Fai ini sebagai penanggung jawab untuk programnya. Nah, boleh nggak sih Bu Fai cerita sedikit nih awal mula ide dari Spenakas atau EduTalk Spenapan ini gimana? Boleh diceritain nih? Oke, menyambung tadi apa yang sudah disampaikan Pak Andi dan disinggung juga oleh Bu Prana, awal mulanya yaitu dari paksaan ya Pak Andi.
bisa dari mana saja dan Betul dari sekali. media mana saja Iya. gitu. Jadi mungkin belakangan ini yang diminati adalah podcast bisa menjadi salah satu solusi sih menurut Iya. saya. Iya, betul sekali. Tentunya kalau kita bicara masalah podcast ya kan, Iya. dulu saya pun sering dengar podcast. Karena kalau podcast dulu kan bukan ada visualnya, Iya. Iya. dia hanya Sebatas audionya audio. saja, hanya percakapan Iya. antara hal-hal baik yang edukatif maupun hanya untuk sekedar happy saja gitu kan. Tapi sekarang podcast sekarang sudah mulai berkembang ya, dan mulai ada visualnya. Nah di sini bisa sangat maksimal sekali ya. Dan tentunya di ruangan ini pun sudah kami lengkapi, nanti tidak hanya sekedar audionya saja, kami sudah lengkapi juga dengan televisi. Jadi nanti kalau guru-guru mengajar, otomatis media pembelajarannya pun bisa langsung ditayangkan. Jadi anak pun bisa langsung melihat dan menonton bagaimana prosesnya seperti itu ya. Oke. Berbicara masalah podcast ya, mungkin kalau saya menarik pengalaman saya ketika Bu Prana di SMP Negeri 2 dulu, bagaimana saya dengan Pak Sugiarto itu membangun yang namanya stasiun radio. Nah, ya, life skill. Nah, salah satu life skill itu apa? Menjadi seorang penyiar. Nah, dan alhamdulillah saya pernah agak antara haru dan bahagia. Karena ketika saya ketemu sama murid saya yang lulusan dari stasiun radio di SMP Negeri 2 Magelang, dia bilang gini, Pak Andi, sekarang saya sudah kuliah loh Pak di Jogja. Oh bagus banget, saya bilang. Terus gimana? Ya sebelum saya kuliah, saya setahun kerja di radio Pak. Pengalaman ketika saya jadi penyiar di stasiun radio SMP Spenada FM, saya diterima. Wah alhamdulillah. Setelah saya setahun kerja Pak, saya bisa menabung, akhirnya saya kuliah tanpa bantu orang tua. Nah hal-hal yang seperti itu Bu, karena kita harus bisa memberikan life skill anak ya. Karena keterampilan tidak bisa tumbuh dengan instan kalau tidak kita biasakan. Dan saya pun berharap nanti dari host-host yang ada, host-host yang berasal dari ekstrakurikuler di sini, ini udah punya keberanian. Akhirnya apa? Bisa eksis lah di sosial media. Dia mereka pun bisa membuat podcast mereka sendiri, tidak hanya di SMP Negeri 8 tentunya ya, gitu ya. Iya. Iya. Pak Andi itu memang salah satu ya kisah menginspiratif dari, dan saya juga jadi korbannya dulu Pak. Iya Pak, pernah ya? Pernah. Jadi salah satu host awal dulu terpilih 10 gitu. Iya. Tapi gak dilanjutkan. Dan lanjutkan Prana ya, Iya. luar biasa ya. Iya. Kita lanjut ya Pak Andi, Iya, untuk silakan. berkaitan dengan podcast ini kan menjadi bagian dari sarana pembelajaran. Betul ya. Nah untuk perannya sendiri Pak, media seperti podcast ini dalam menumbuhkan dalam menumbuhkan karakter siswa. Nah itu gimana? Jadi mungkin kan akhir-akhir ini kita kenal podcast banyak ya Bu Fai ya, ada yang baik dan yang buruk. Nah ini kalau dari sisi karakter sendiri menurut Pak Andi ini bagaimana sih Pak caranya untuk menumbuhkan karakter siswa gitu Iya. lewat podcast? Ya tentunya podcast ini kan bukan milik pribadi ya. Podcast ini kan milik bersama dan juga dikonsumsi oleh publik ya. Karakter pertama yang harus dia tanamkan dalam diri dia tentunya dari sisi sopan santun ya. Seperti visi kita ya, unggul dalam prestasi, santun dalam perilaku, ya kan? Nah seperti itu. Dan tentu juga berjiwa religius ya. Tentunya kita harus bisa menjaga ucapan-ucapan kita ketika kita di podcast ya. Nah ini pun kan harus bisa menjaga dengan siapa saya berbicara. Kalau nanti tamunya orang lebih dewasa, tentunya akan lebih menghormati. Dan tentu ketika pun nanti tema-temanya berkaitan dengan teman-teman remaja, dengan teman sendiri, mereka bisa saling menghargai. Ini karakter, karena mohon maaf ya, ketika kita membiasakan forum diskusi seperti ini, kalau kita tidak terbiasa untuk menghargai pendapat orang, ya tentunya pun tidak akan mudah ini, ya, seperti itu. Dan berbicara di depan publik pun kalau belum dibiasakan pun itu tidak bisa. Nah ini adalah wadah untuk anak agar satu tadi memiliki karakter mandiri, bertanggung jawab ya, dan juga bisa berkolaborasi, bisa berkomunikasi. Wah ini kalau kita kaitan dengan 8 DPL, 8 dimensi kelulusan, waduh. Sungguh terangkum ya Pak ya. Terangkum semua di sini bagaimana dia bisa menjadi sosok yang
ya bisa bermanfaat untuk orang lain tentunya ya, ketika dia memiliki bakatnya, potensinya, dan bisa dia berbagi ke yang lain seperti itu ya. Harapan yang sangat luar biasa, kita sudah mengulik nih ya, mengulik apa yang menjadi harapan besar dari Pak Andi selaku kepala sekolah, kemudian gambaran kira-kira spill program apa saja yang akan rencana kita laksanakan, kemudian harapan-harapan juga ketika nanti ini dikaitkan dengan pembelajaran bisa membantu untuk mengembangkan karakter siswa gitu. Jadi mungkin ini pertanyaan pamungkas. Jadi kalau boleh tahu nih Pak, terakhir ya Pak ya, memberikan mungkin pesan singkat untuk seluruh warga Sepenapan agar terus menjadi Sepenapan terdepan ini gimana Pak? Ya intinya bahwa akhir-akhir ini kan dimanapun kita berada, mungkin Bu Prana, Bu Fai sering mengikuti pelatihan-pelatihan kan, bahwa yang membuat dunia kita itu terasa sempit, atau mungkin kita merasa bahwa kok Indonesia kok masih jauh terbelakang dengan negara-negara di tetangga kita ya, itu kenapa? Itu karena kita tidak memiliki yang namanya growth mindset, pola pikir tumbuh ya. Kita baru punya pola pikir yang fix atau mungkin diam atau tetap. Dengan adanya kata-kata Sepenapan terdepan, saya selalu menghimbau kepada seluruh warga SMP Negeri 8 ya, baik itu Bapak Ibu gurunya, anak-anak kelas 7, 8, 9 ya, dan juga mungkin tasnya, tenaga administrasinya. Mari kita terus dan senantiasa belajar dan belajar ya. Jangan sampai kita berhenti belajar ya. Karena selama kita mau punya niat belajar dan berbagi, insya Allah tidak ada kata-kata yang sulit untuk kita semuanya ya. Jadi mari bersama-sama kita majukan SMP Negeri 8 ini dengan segala macam kekasannya, karakternya, keunikannya. Kita tidak harus mencontoh SMP-SMP lain ya, tapi kita manfaatkan, maksimalkan apa yang ada di SPD 8 ya. Dan kita tunjukkan eksistensi kita. Jadi mohon maaf, kenapa kok saya selalu mensupport teman-teman di berbagai macam lomba. Mari kita maksimalkan, kita kolaborasikan, kita ajak orang tua berpikir bersama. Itu semua demi apa? Demi memberi pengalaman pembelajaran ke siswa-siswa kita, bahwa itu memang tidak ada kata tidak harus, untuk kita harus senantiasa belajar dan belajar. Oleh karena itu, pada Bapak Ibu guru khususnya, siapkan diri Bapak Ibu guru semuanya untuk menjadi ya pengisi podcast untuk selanjutnya. Dan insya Allah nanti kalau semua sudah siap ya, Sepenapan Cast ini ya, tidak hanya kita. Saya akan mengundang OPD yang lain, stakeholder yang lain, komite atau mungkin dari pihak dinas atau pengawas ya. Nah, bisa mungkin mengisi podcast kita jika kita ingin semacam informasi-informasi lebih tentang kebijakan di Kota Magelang. Atau mungkin kalau berani nanti kita panggil Pak Wali Kota. Saya yakin saya yakin Pak Wali Kota masih berkenan untuk berbagi ilmunya demi pendidikan di Kota Magelang tercinta ini tentunya. Semoga apa yang tadi disampaikan Pak Andi benar-benar jadi kenyataan. Amin, ya. Amin, ya. Insya Allah. Atau kita undang nanti Kepala Dinas kita yang baru, Pak Nuryono ya. Mungkin itu bisa Pak. Bisa ya. Iya, bisa. Karena Pak Nuryono juga gurunya Bukara juga ini kan. Nanti jadinya reunian Pak di sini. Reunian di sini ya. Nanti insya Allah awal November nanti kalau beliau sudah mulai standby di Dinas Pendidikan, saya akan minta waktunya untuk memberikan kira-kira apa ini 100 hari beliau nih menjadi Kepala Dinas yang baru. Atau gitu. Demikian mungkin. Ya, terima kasih sekali Pak Andi atas segala penjelasan yang sudah diberikan. Semoga EduTalk ini terus menjadi wadah inspiratif bagi kita semua, ya, terutama untuk warga SMP Negeri 8. Siap, amin ya. Ya. Dan untuk kalian Sobat Sepenapan, jangan lupa dukung terus podcast ini dengan cara nonton, dengar, dan juga sebarkan semangat positif dari Sepenapan gitu. Oke. Pak Andi, ini ada
ada jargon ya Pak Andi ya. betul. Apa nih Nanti- Betul. Jadi Jargonnya, mungkin Pak Andi bisa mengawali dengan menyampaikan EduTalks Pen apa, nanti kita yang melanjutkan gitu. Oke ya. Sebagai kalimat pamungkasnya. Oke, siap ya. EduTalks Pen apa? Edukasi seru, inspirasi untuk maju. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama.